Jadilah cosplayer sejati. Tante paling benci kalau orang cuman buat apa ya, gaya-gayaan kayak foto model. No man, jangan sebut cosplay. Jangan sampai dia masuk di dalam lingkungan dan cerita itu. Udah sampai halu. Sampai halu. Aku ngerti nggak? Atau Hey guys, kembali lagi bersama Echo di Echo Cosplay Corner. Kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget buat di-sharingkan, yaitu cosplay dan restu orang tua. Teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Thank you. Nah, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berjuang nih buat mendapatkan restu dari orang tua teman-teman semua, dan juga semoga video ini berguna buat orang tua yang ingin memahami anaknya lebih lagi perihal hobi cosplaynya. Nah, kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Mereka udah ngeluangin waktu loh buat sharing seputar cosplay dan restu orang tua di Echo Cosplay Corner. Nah, siapakah mereka? Yang pertama adalah Ibu Sandra, yang merupakan mama tercinta dari cosplayer idola kita, yaitu Freya Mai, yang merupakan juara dunia dari World Cosplay Summit 2016. Yuk, kita ngobrol bareng sama mereka. Halo Tante, apa kabar? hai Jo, jadi ikut narsis nih ya Tante ya. Cantik kok Tante. Oh, terima kasih. Aku mau nanya nih beberapa pertanyaan. Gimana sih sebenarnya reaksi atau respon Tante pertama kali tahu anaknya yaitu Freya itu cosplay? Gimana tuh? Sebenarnya Tante bukan tahu ya, memang prosesnya kita bareng. Prosesnya bareng gitu, Cow. Jadi bukannya kagetan tahu dia, tapi dia kan orangnya juga komunikatif ya. Jadi memang Tante biasakan anak kan untuk bicara apapun yang dia mau gitu. Jadi dari awal start dia mau cosplay juga dia cerita kan, cari-cari kostumnya kan bareng kan, gitu loh. Tinggal ya Tante sih nggak ngerti ya, terus terang Tante nggak ngerti. Jadi kayak dia bilang dia suka ini. Dulu kita pertama kali kalau nggak salah si Misa-Misa ya. Itu model yang keberapa? Apa si itu tuh Rampus dulu yang murah apa iya, Tante udah juga. pokoknya tuh ya awal-awal udah tuh ya di SMA tuh ya. Jadi Tante ya udah ngikutin aja, dia mau jahit kostum ya sok, kebetulan dia kan di SMK kan, sekalian dia praktis gitu. Jadi support full dah. Jadi dibilang kaget enggak juga, karena kita prosesnya bareng Cow gitu. Oh gitu. Sebenarnya nih Tante sendiri itu awalnya kan zaman dulu pasti cosplay itu kayaknya nggak kedengeran, nggak pernah tahu, nggak pernah ada gitu ya. Terus tiba-tiba kalau zaman Tante kan emang nggak ada cosplay, atau mungkin karena Tante kurang di Jepangan ya kali ya. Mungkin di Jepang pasti udah lama banget ya cosplay ya. Mungkin kesukaan orang kan beda-beda ya Cow gitu. Mungkin kalau dulu Tante kan lebih di Indonesianya sendiri kan gitu. Maksudnya mama Tante sendiri gua koreografer gitu. Jadi Tante berkecimpung di dunia-dunia gitu loh. Jadi beda, cuman beda. Jadi nggak kaget. Oke. Kostum and play. So Tante sendiri sering ngarahin dia gitu loh. Maksudnya jangan nanggung, karena Tante gue pemain dulu gitu loh. Tapi dengan Indonesia ya gitu ya. Tante gak gitu. Kaget ya. Jadi gitu. Jadi pasti Tante super full dan very happy gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari sudut pandang Tante, apa sih positif sama negatifnya cosplay yang Tante lihat dari Freya? Kalau dari Freya ya, negatifnya dulu lah ya. Kalau negatif sih memang dibilang antara ada dan tidak ada gitu ya. Kita belum melihat sih, karena dia so far Tante sudah kasih warning. Bisa negatifnya seperti apa
gitu. Jadi you colong, jangan sampai kecolongan di situ. Gitu. Lagi juga kan nggak begajulan, kayak kalau misalkan pulang jadi- malam gitu kan jelas banget tuh pulang malam kemana, Iya, ngerjain kostum udah pasti nggak mungkin aneh-aneh kan, kayak ngerjain di rumah siapa, atau malam mungkin temen yang datang ke rumah, kan kelihatan jelas banget kita lagi ngulik-ngulik kostum gitu, nggak mungkin aneh-aneh, biar kata sampai malam, sampai pagi sekalipun gitu. Ya, sama juga ini, Cok, dan salah. Tante juga sangat mempelajari jangan sampai dia masuk di dalam lingkungan dan cerita itu paham kan maksud tante kan? Cerita itu kan imajinasi kan? Oh, maksudnya sampai halu Aku ngerti nggak? Atau dia jadi termongok sampai dia benar-benar ngejiwain bagus, good ya. Tapi di atas panggung acting aja. Untuk acting untuk playnya. Kalau real life mah jangan. Ya, real life jangan. Jadi itu tante warning dari awal. Jadi tante selalu komunikasi sama anak gitu. Jadi mau kasih tahu, lu bakal bisa negatifnya ini. Ya, tolong lu jangan sampai nyemplung ke negatif itu. Gitu loh. Positifnya sangat positif. Gitu. Apalagi kita orang-orang seni, gitu kan, orang-orang seni, kebetulan tante gue orang seni. Jadi ya kreatif. Imajinasi lu segila-gilanya, malah tante maunya lebih edan gitu loh, lebih edan dan konotasi positif ya. Positif loh, gitu positif. Banyak sekali tante terangin ke dia, positifnya itu lu bisa kemana melebarnya. Itu pun tante sharing ke dia gitu. Tinggal dia mengimplementasikannya, merealisasikannya gitu, dan tidak mengganggu kesukaan dia, itu paling penting. Itu sih, Cok. Keren banget ya, justru mamanya tuh jadi mentornya gitu. Iya. Keren. Itu menurut kebetulan sehobi. Ya, Kadang kan kita juga nggak bisa salahin orang tua ya yang lain. Sama ini juga sih, mungkin kalau kayak negatif positifnya tuh kayak waktu aku dulu SMK, kan maksudnya itu kan ada sekolahan. Tapi aku cosplay juga. Tapi tuh itu aku cosplay dan aku sekolah tidak mengganggu sekolah gitu, dan sekolah juga tidak mengganggu cosplay. Jadi semuanya tuh seimbang gitu. Ya, kayak kalau ujian juga ya dapat nilainya oke, praktek juga oke gitu. Tapi cosplay juga jangan terus untuk harus balance. Ya, harus balance. Kan Itu kadang ada juga yang kayak gitu kan, sampai bolos-bolos sekolah, bolos-bolos kuliah cuma buat bener. cosplay. Ya itu juga kalau bisa sih jangan. Kenapa lu harus ngorbanin sekolah lu gitu? Sama yang penting itu jangan berbohong. Harus no hiding. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi lebih baik open. Maka kita juga jadi orang tua jangan sok paling ngerti gitu loh, paling segalanya. Tapi kita juga harus nyemplung ke zamannya anak gitu loh. Terus kesukaannya juga kita harus support gitu, karena nggak melulu negatif terus kita melulu yang bagus ya. Juga kali jadi orang tua. Dan bisa explain, itu paling penting. Iya benar, bisa jelasin cosplay itu apa gitu. Kalau cuma bilang, wah pergi ke event main, jajan ini jajan itu, ya orang kan mikirnya wah buang-buang duit spend nih, terus gitu. Tapi pas dia bisa explain, oh enggak, di sana kan aku juga bisa ketemu teman, dari ketemu teman nanti bisa ada bikin kostum bareng, bisa apa gitu kan. At least udah usaha jelasin sebagus-bagusnya ke orang tua juga gitu. Kadang kan orang tua boomer yang zaman dulu kan kalau cuma lihat kita pergi mulu pasti bilangnya main mulu lu, pergi mulu lu, nggak ingat rumah gitu kan. Dan tante juga selalu tekanin ke dia gitu dari dulu ya, dari dia kecil. Jadi makanya orang tua dan anak tidak boleh ada saling nutupin, saling terbuka. Anak tahu, orang tua tahu, itu paling penting. Komunikasi nggak boleh putus. Apapun, seburuk apapun kita discuss. Bukan untuk bukan untuk disalah-salahin, untuk diapain gitu. Apalagi kita ya sebagai orang tua wajib dong ngarahin anak. Dia kan lagi mencari kan gitu loh. Jadi disupport gitu, intinya disupport apapun dia, meskipun dia salah, meskipun dia salah ambil pilihan, tapi kita benerin, kita arahin gitu. Lo salah nih, ayo kesini gitu lo, gerek. Tapi kan nggak totally 100% dia salah gitu loh, enggak. Jadi menurut tante sih oke gitu. Cuma ada satu pesan tante dulu ya, yaitu jangan halu akut. Halu akut, karena kan banyak anak yang akhirnya jadi apa? Dia benar-benar masuk loh ke situ, dia nggak ketemu jati dirinya. Nggak ketemu jati dirinya itu bahaya loh, cowok. Gitu, karena akhirnya dia jadi kayak si monster ini, anak kata dia demen, mati lu dia kayak monster ini, kan nggak begitu gitu loh. Itu sering negatifnya, itu yang tante tekenin poinnya ke dia. Harus bisa bedain di panggung sama di dunia nyata. Kalau misalnya dunia nyata ya kita harus berlaku senormalnya ya. Entah begitu lagi cosplay, naik panggung atau photoshoot ya
you do Beda your best lagi. lah sebagai karakternya Iya. gitu. Mau Malah gila tante kayak malah tante tekenin, lu harus menghayati, kalau nggak Iya. tante marahin lu dia loh. Tanya dia, hey, gue orang panggung ya, gue paham ya. Jangan gila ya, lu kagak paham. Gue udah kata, kasarnya sorry ya, pakai gue nih jadi ya. Misalnya tante nggak ngerti ceritanya ya, tapi tante coba memahami, tanya dia. Lalu tante bilang, coba kasih lihat karakternya apa dia udah mirip karakternya nih. kayak apa gitu. Baik mau dandanan juga banyak kan gembleng dia gitu loh. Lu kurang mirip gini nggak bisa lah kayak gini. Ya ini sih kebetulan hoki lain ya, hoki Iya. lain karena hokinya sama. Kalau melihat karir cosplay Freya, itu kan Freya memang kostum maker juga ya. Habis itu juga kalau event itu kan ada diundang sebagai juri, pengisi acara gitu. Nah itu dari sisi karir cosplaynya Freya tuh Tante ada harapan nggak? Dari karir ya, so far dia sudah menunjukkan lah ya, maksudnya dalam arti full support juga tentunya dari teman-teman dia semuanya ya, gitu. Tante terima kasih banget, gitu, luar biasa kalian mendukung Freya kayak ngundang-undang atau apa dia menjadi juri, itu kan satu peluang bagus buat dia gitu ya. Ya Tante lihat so far dia ke situ ke karir ada gitu ya, tapi Tante juga bilang sama dia, kayak gini juga musiman, bukannya ngecilin nih, sorry banget gitu. Nggak bisa menjadi, bukan ngecilin ya, mesti dipahami ya, bukan mengecili ya. Tapi dari sini kamu harus bisa kembangkan. Benar. Itu yang Tante bilang sama dia. Jadi kembangkan sampai lebih seluas-luasnya, menjalar istilahnya ya, nggak cuma nih. Karena kalau ngandelin ini terus terang musiman dan juga terbatas umur sih. Iya, aku aja baru umur segini aja udah encok-encok ya. Iya, Tante dulu ketika masih loh. muda tuh kita bisa Betul. tuh pakai armor yang gede-gede gitu ya, seharian di event panas-panas. Sekarang mah kayaknya pakai 3 jam aja kayak aduh mau pulang capek banget. Apalagi dia udah koyongan semua. Nah, apalagi dia sendiri udah ngerasain ya, dia tanpa tante apa ya, menjabarkan lebih jauh gitu ya. Dia sendiri sudah mulai mengeluhkan gitu kan ke tante. Jadi maksud tante, nah itu dia makanya itu nggak bisa lu jadiin main job. Ya, nggak bisa terlalu gitu. Bukan ngecilin lagi nih, bukan ngecilin nih. Jadi tapi kalau di kostum maker go ahead gitu ya, karena sampai kan tua juga bisa kostum maker kan nggak melulu kostum kan, kita mau pakai hari-hari juga bisa dikategorikan kostum kan gitu loh. Jadi maksudnya go ahead gitu. Makanya pesan tante cuma 2, jadilah cosplayer sejati. Tante paling benci kalau orang cuman buat apa ya, gaya-gayaan kayak foto model. No man, jangan sebut cosplayer. Sekali. Luar biasa. Tante suka gitu. Tante malah mbak bilang, mama marah lu kalau kamu begitu-begitu golok. Iya, makanya kayak kalau misalkan gitu. kayak photoshoot gitu kan, aku sering photoshoot di rumah tuh gitu kan, mama juga sering lihat karena suka bantuin juga. Ya gitu, maksudnya ngapain lu foto tapi juga cuman buat apa, mana karakternya gitu. Malah tanya dia deh, tante suka tanya, emang kayak gini mukanya? Emang kayak gini? Coba kasih lihat. Gitu, tanya deh si Bana segala yang fotoin, tante kali galak kali ya. Emang kayak gini, gue sih kagak demen nih kalau kayak gini gitu. Maksudnya meskipun kadang-kadang feeling kita jalan nih karena kita orang seni ya, meskipun tante nggak paham ceritanya, meskipun dia di shoot, dia lagi di itu, tante bisa nangkep sedikit gitu. Nih kayaknya ada yang missing gitu, kayaknya nggak matching gitu ya, kayaknya aneh ya. Tanya dia deh, tanya deh, pasti tante koreksi gitu, bukannya mau so tahu, karena pengen sebuah karya seni itu menghasilkan karya seni beneran gitu loh. Jangan cuma apa ya, gue benci dia abal-abalan cowok gitu intinya. Jangan nanggung gitu loh. Bukannya sok-sokan ya, bukannya sok-sokan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Melihat prestasi Freya yang bisa kesana kemari dan juara dunia pula, wah, luar biasa kan? Apa yang ingin Tante sampaikan kepada orang tua lain yang anaknya memiliki hobi yang sama, yaitu cosplay? Kalau buat orang tua ya tadi simpel aja. Kalaupun kita nggak ngerti, jangan langsung ngeblame. Tapi hormatilah apa yang anak punya pemikiran gitu loh. Jadi, tapi sembari kita juga jadi cari tahu gitu loh. Maksudnya cari tahu lah, jangan kuper-kuper amat lah jadi orang tua gitu kan. Andai kata contoh nih, tante blank nih cosplay. Dia tiba-tiba bilang, "Mam, gue mau cosplay." Jangan langsung against gitu loh.
nggak benar, iyain aja dulu gitu loh, sembari kita juga cari tahu gitu loh, apa sih cosplay, benefitnya apa sih, kerugiannya apa sih, dampak-dampaknya apa. Kita kan harus lebih jeli dong, dia satu, kita 1000 langkah dong harus ya. Gitu. Jadi orang tua, kalau menurut tante jangan langsung against anak punya kemauan. Dengerin, pelajari, kasih, jadi didiskusikan, itu aja sih. Dengerin, pelajari, diskusikan. Sampai kalau sudah memang ketemu titiknya bagus, support full loh, jangan nanggung-nanggung, karena biar dia juga merasa happy ya kan, karena kan karya pemikiran seseorang ya, siapapun dia ya, apalagi anak sendiri ya, dia akan bangga dengan yang sendiri, kan dia juga harus menemukan jati diri dia gitu loh. Dengan begitu kan akhirnya dia menemukan jati dirinya, ya kan? Yang kita sebenarnya orang tua nggak bisa bantu dia untuk menemukan jati diri gitu loh. Tapi dengan feeling dia, dengan kemauan dia, dengan apa ya, hobi dia, mungkin di situ ya dia akan ketemukan who am I-nya gitu. Tapi juga ini sih, kalau kayak aku sebagai anak gitu, atau mungkin nanti aku sebagai calon orang misalnya, misalkan nih, aku mau cosplay gini, terus kita sebagai orang tua ngeliat, cosplay tuh nggak ada untungnya, cosplay tuh nggak ada bagus-bagusnya gitu. Ya udah, nggak apa-apa, maksudnya anaknya nggak diizinin untuk berkarir di cosplay, nggak masalah, tapi at least tuh maksudnya kalau dia sebulan sekali pergi ke event tuh jangan sampai dilarang juga gitu. At least itu karena kan udah oke lah, anaknya nurutin kemauan orang tuanya, misalkan berkarir di bidang yang lain gitu, nggak bisa di bidang cosplay. Tapi at least kalau dia mau menjalankan cosplay sebagai hobinya, atau cuman main ke event untuk main doang gitu tuh jangan dilarang juga. Gila, masa bener-bener udah nggak boleh dikasih karir, nggak boleh dikasih hobi juga gitu. Iya, itu mah nyiksa anak banget gitu sih kalau yang menurut aku ya. Jangan. Pendapat aku juga kalau kedepannya aku punya anak nanti, terus anaknya kayak, aku ternyata hobinya mau ngapain, mau main sepak bola, mau ngapain gitu misalnya. Udah, sekali 2 kali lu boleh main, tapi yang penting lu jangan lupain tugas utama lu gitu sih. Jadi jangan sampai nggak boleh banget gitu. Nah, jadi orang tua jangan ngasal gitu loh. Say no tapi nggak tahu reasonnya apa. Anak gue kesel kali gitu loh. Enggak, tapi lu nggak bisa kasih reason. Jangan dong jadi orang tua begitu gitu, nggak wise. Ya sama mungkin ya itu sih tadi, kalau boleh tuh ya kalau dia emang pengen banget ngejadiin itu buat hobi atau 1-2 kali buat refreshing, ya kasihlah, tolonglah gitu. Sebulan sekali, 3 bulan sekali kayak gitu, main ke event kayak, maksudnya tolong dikasih juga gitu. Karena kan ada orang tua yang bener-bener kayak nggak boleh cosplay tuh bener-bener sampai main nggak boleh, terus udah gitu hubungan sama anak cosplay juga sampai nggak boleh gitu kan, juga ada kan orang tua yang bikin gitu. Ada. Ya, jangan maksudnya jangan sampai kayak gitu banget. Justru karena semakin lu ngekang anak lu akan semakin rebellious gitu. Malah anak lu akan jadi berbohong, malah akan jadi kabur gini-gitu. Mending sekalian gitu. Terus kayaknya sih kalau dilihat anak yang sampai ngebohong, sampai terlalu ngebahang orang tua tuh ya karena terlalu ditekan juga sih. Jadi jangan melulu nyalain anaknya, kalau menurut aku ya. Iya, makanya itu orang tua itu yang tante bilang, satu, komunikasi dengan anak harus lancar. Terus orang tua juga harus sadar diri nih, buat para orang tua nih ya, sadar diri, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman anak gitu loh ya, dan juga kita harus mengikuti hobi anak, jangan ego. Karena jadi orang tua udah nggak boleh ada ego gitu loh. Ego jadi orang tua tuh dibuang. Kalau ego jadi orang tua biasanya memenang sendiri gitu loh. Nah itu udah nggak model gitu. Jadi anak juga mesti ngerti, jangan mentang-mentang orang tuanya udah ngilangin ego diinjak-injak, itu juga nggak benar gitu. Lagi dengan dikasih kebebasan kayak gini malah anak, kalau ya mudah-mudahan sih semua anak ya, kudunya sih bisa mikir juga kayak, emak gue udah ngasih gue pergi, emak gue udah ngasih gue berhobi, ya terus gue di kerjaan yang lain gue akan berusaha lebih baik lah gitu. Biarkan anak berkembang, karena anak-anak kreatif, anak-anak yang sukses. Oke? Anak-anak kreatif. Thank you. Demikian, makasih banyak ya. Ini udah pertanyaan terakhir tadi. Udah, aku berasa sih dapat dapat wawasan baru lah dari tante. Ini bener-bener nggak salah nih memilih tante sebagai guest di sini nih, topik ini. Sehobi, kebetulan cowok. Siap. Ya udah, makasih banyak ya tante. Ya, sukses buat semua kalian, berkreasi terus. Kalau bisa kolaborasiin dong budaya kita dengan budaya Jepang. Tante belum nemu nih. Siap, oke deh. Terima kasih tante. Dadah. Dadah.